ada kakak lain juga. Jadi mungkin teman-teman yang bisa on cam juga dan pakai virtual background dari kita gitu. Oke, mungkin sambil menunggu yang kakak-kakak yang lain dan juga teman-teman semua, mungkin ini kan masih 66 orang ya teman-teman, dan limitnya itu 100 orang, jadi kita juga nunggu yang lain nih. Tapi aku pengen ngobrol sedikit nih sama salah satu pembicara kita, itu Kak Rahmat. Halo Kak Rahmat. Halo, Kay. Oke, Halo juga halo Kak Rahmat. teman-teman. Iya, jadi oke teman-teman. Nah, di sini juga aku udah ada Noel, ada juga Raffi. Nanti kita akan berbincang-bincang gitu ya. Gimana cara kita gitu ya untuk up and down itu gimana di PTN gitu. Nah, aku pengen nyapa teman-teman dulu nih coba dari Kanwel dulu nih. Halo Kanwel. Halo Kak Indonesia, selamat malam. Oke. Juga ada Kak Raffi. Halo Kak Raffi. Ya, halo juga. Oke, teman-teman tadi ada teman-teman tadi ya, dan di sini ya biasa dengan judulnya itu sharing session, jadi mungkin ini kita akan lebih banyak ke sharing secara interaktif. Teman-teman yang ingin bertanya boleh banget. Tapi sebelumnya kan udah ada G-form-nya, teman-teman juga udah submit formnya, jadi nanti akan ada sesi Q&A berupa G-form dan juga nanti di chat juga ada kesempatannya gitu. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Karena sekarang udah pukul 19.35 WIB juga, kemungkinan kami akan mulai sekarang nih teman-teman, sambil menunggu teman-teman lain ini untuk bergabung ke
sesi kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman sebelumnya aku ingin mengingatkan juga karena di sesinya juga ada ini nih gift. Jadi nanti di akhir sesi kemungkinan akan ada pengumuman nih teman-teman siapa yang beruntung dan juga berhak mendapatkan paket 1 bulan untuk belajar intensif UTBK SNBT periode November sampai dengan Desember. Tapi sebelumnya aku pengen mengingatkan juga teman-teman tolong harap di-mute ya, agar kondisi kita tetap kondusif nih pada malam hari ini. Oke, sesuai dengan judul ya di sini kami, yaitu dari Matan Group sendiri, telah mengundang 5 orang narasumber, yaitu yang ingin menceritakan tentang pengalaman dan juga kesan-pesannya nih pada malam hari ini mengenai Ratu PTN and the do's and don'ts to get accepted into university. Nah, mungkin dari judulnya udah kelihatan ya teman-teman, kita bakal ngapain di sini. Lebih ke sesi talk show aja, di mana kita nanti sharing tips and triksnya ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan PTN. Oke, teman-teman. Jadi perkenalkan, sebentar ya, ini aku agak lag. Wait, stop share. Bentar teman-teman, sepertinya aku ada kendala untuk share. Oke. Jadi ada judul juga untuk PTN. Nah sekarang kami akan perkenalkan terlebih dahulu nih. Mungkin dari aku dulu. Perkenalkan teman-teman, nama aku Kinisha atau Kay. Dan sekarang di sini alhamdulillah aku berkuliah di Fakultas Hukum UGM 2023. Bisa dilanjutin oleh Kak Anwar dulu mungkin. Jadi berurutan dari kiri sampai kanan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih banyak Ki dan juga teman-teman udah hadir dan juga atas kesempatannya. Perkenalkan, namaku Adventis Immanuel, dipanggilnya Noel, mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2023. Dulunya aku dari SMAN 26 Jakarta. Salam kenal dan semoga nanti bisa sharing, berbagi, dan teman-teman juga bisa mendapatkan insight baik untuk ke depannya. Oke, nah teman-teman tahu nggak sih dia ada fun fact nih guys. Kalau misalnya aku sama Noel itu dulu satu SMA, bahkan kami ini itu ya Noel ya sebangku gitu pas kelas 12. Jadi pas kelas 12 pun kami sering kayak bisa belajar bareng, apalagi mengenai akuntansi dan juga matematika. Gitu. Oke, lanjut dari Kak Rahmat dulu nih mungkin. Halo Kak Rahmat. Halo Kay dan halo juga teman-teman. Selamat datang di acara yang sangat luar biasa ini untuk kami bisa berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana pengalaman kami sehingga bisa lulus ke PTN yang kami idam-idamkan. Perkenalkan, namaku Muhammad Rahmat Ansyari. Teman-teman bisa menyapa saya dengan Rahmat. Saya berasal dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sekarang saya berkuliah di Universitas Hasanuddin di program studi pendidikan dokter. Sebelumnya saya ber-SMA di Man Insan Cendekia, Kabupaten Goa. Oke, terima kasih nih Rahmat atas sedikit introduction-nya ya. Jadi tadi Rahmat bilang kalau dari NTB. Jadi kami ini berlima memang berasal dari daerah-daerah yang mencar gitu guys. Ada yang dari Jakarta dan sekarang pun aku lagi domisili di Yogyakarta tapi dengan atas kehendak dari Tuhan. Jadi kami sini akan berkumpul di dalam Zoom ini untuk membawakan sesi acara pada malam hari ini. Oke, next dari Hairil. Halo Hairil, apakah ada di tempat? Oke, selamat malam teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar? Aman. Oke, baik. Sebelumnya saya meminta maaf karena tidak bisa memasang background seperti teman-teman dan bisa kita lihat bersama bahwa kondisi tempat saya sekarang ini kurang memadai karena saya sekarang berada di area Pengkaderan
salah satu organisasi yang saya ikuti. Baik, perkenalkan nama saya Khairil Mingdar. Saya biasa dipanggil Khairil, asal Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Mungkin sebuah nama daerah yang belum pernah terdengar sama teman-teman kalian. Jadi Kolaka itu adalah kota kecil, jadi saya berasal dari kota yang sangat kecil. Dan sekarang saya berkuliah di Universitas Hasanuddin, Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter Umum. Oke. Ada fun fact, kalau saya dan Rahmat, pemateri sebelumnya yang memperkenalkan diri itu sama-sama berasal dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Cuma perbedaannya, kalau Rahmat di Man Ice Goa, saya dari Man Ice Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Hairil. Jadi kami ini punya couple guys, dari couple dari Esman Donum dan juga dari Mancendikia gitu. Dan alhamdulillah jadi ada kesempatan ya untuk bertemu kembali ya reuni kecil-kecilan walaupun menggunakan media berupa handphone ataupun laptop gitu ya. Oke, terima kasih Hairil. Next nih kita ke anak ITB yaitu dari kakak Stay Air yaitu dari Karafi. Halo Karafi. Nah, halo juga Kak Neisha dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, ya sebelumnya minta maaf saya di PPT itu nggak ada foto ya karena saya kurang suka aja gitu nyebarin foto online. Oh ya, Nah, terus perkenalkan juga nama saya Raffi Ihsan Alfatin, biasanya dipanggil Raffi. Saya sekarang berada di STR ITB, mahasiswa baru. Oh iya, saya juga berasal dari Jakarta dan asal sekolah saya adalah SMA Negeri 8 Jakarta. Dan juga hmm. fun fact, saya dan Noel ini dulu satu SMP 115 Jakarta. Udah, begitu Wow, sih. data. Oke, thank you, Raffi. Ternyata dunia itu sempit ya guys ya. Jadi memang ada orang-orang yang memang bertemu lagi nih di sekarang gitu. Ada yang satu SMA, ada yang satu SMP gitu ya. Oke, keren-keren banget ya teman-teman. Karena takdir itu nggak ada yang tahu ya. Jadi mungkin setahunnya kemarin kita lagi sama-sama sebangku nih kayak aku dan Nua, tapi sekarang ada kesempatan untuk mengisi materi bareng. Oke teman-teman, mungkin izin dulu ya kakak-kakak. Jadi di sini akan ada briefing dulu nih dan juga ada kayak fun questions. Teman-teman mungkin di sini udah lihat ya, ada PTN impian kalian mungkin tahun depan kalian akan mendapatkan alma mater di sini. Amin. Dan mungkin teman-teman dan juga aku nih kakak dari Kak Noel, Kak Raffi, Kak Hairil dan juga Kak Rahmat ingin bertanya nih ke teman-teman sekali kan kita mengaminkan bareng ya teman-teman kira-kira kalian ini pengen keterima di PTN mana dan juga jurusan apa gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa langsung komentar nih. Oh aku pengen di misalnya UNS, jurusan misalnya kedokteran dan lain sebagainya. Boleh banget nih teman-teman. Jadi kita saling mengaminkan ya. Tapi aku pengen tanya nih dengan kakak semua. Coba aku dari Kak Raffi dulu nih. Coba Kak Raffi ini emang pengen stay at ITB memang dari kapan nih Kak? Apakah baru kepikiran atau emang dari kelas 10 pengen gitu? Oh, iya ya, makasih pertanyaannya. Kalau aku sendiri sih pengen ke STR ITB waktu itu pas kelas 9 SMP akhir sih. Berarti emang dari awal ya Kak ya? Jadi dari awal ya Raffi ya? Jadi dari awal kelas 10 sampai kelas 9 akhir gitu. Keren Kak. Iya, betul. Nah, ini ada yang mau dari FK Unhas juga nih, barengan sama Rahmat dan Hairil, kedokteran UI. Yang mau Unhas acung tangan. Baik yang mau FK Unhas juga, mau IPB teknik pangan, psikologi UGM, amin, akuntansi UGM. FAUI mana nih? FAUI, FFUI, ITS. Oke, keren-keren banget. Semoga teman-teman yang di sini dan juga mungkin kerabat teman-teman sekarang yang memang sedang berjuang ya di SNBT ataupun SNBP. Karena kakak-kakak di sini juga udah ngerasain ya teman-teman kayak gimana sih cara kita untuk kayak misalnya cara survive itu seperti apa. Apalagi nanti di semester 2 banyak banget ya kayak ujian-ujian gitu. Bener gak sih? Kayak ujian praktik, lalu ujian US. Kayak aku mau nanya pengalaman dari Rahmat dulu nih, coba Rahmat. Kira-kira gimana sih cara Rahmat gitu ya buat survive kayak di ujian-ujian karena mungkin kelas 12 tuh banyak banget ya cobanya kayak ujian praktik, US apalagi gitu. Dari Rahmat atau Hairul mungkin? Oh iya,
Baik, terima kasih Kay pertanyaannya. Mungkin saya ulang dulu pertanyaannya. Tadi agak sempat lag. Uh, Betul tadi ditanya tentang bagaimana caranya survive di kelas 12 tentang Kelas uh, 2. ya kelas mohon maaf berapa? Kelas 2 karena kan mungkin Haira ataupun Rahmat ini kayak ada ujian-ujian gitu kayak ujian praktik hafalan Quran misalnya ataupun Oh, ujian bahasa asing kayak juga aku dulu bahasa Jepang hafalan dialog. oke. Jadi yang pas SMA ya berarti. Iya. Oke. Sedikit cerita, sekolah saya sama Hairil itu satu naungan Insan Cendekia dari Kementerian Agama, dan ini juga salah satu sekolah negeri, dan dia berasrama. Jadi begini, cerita sedikit. Bagaimana caraku untuk bisa bertahan dan menghadapi rintangan-rintangan yang ada selama bersekolah, selama menghadapi ujian-ujian, itu seperti apa? Saya cari teman, saya cari orang yang menurut saya punya kemampuan yang lebih daripada saya, punya ke kelebihan, punya suatu hal yang bisa saya ambil dari dia, kemudian bisa saya jadikan itu sebagai titik bahwa saya harus melebihi dia. Dan saya harus tahu bagaimana caranya saya supaya bisa mengatur waktu-waktu sehingga tetap tertata seperti itu. Jadi kuncinya itu sebenarnya teman dan waktu seperti itu. Oke, benar banget karena temen tuh juga bisa ya jadi support system kita kayak misalnya ataupun mungkin kayak mengajari kita kayak misalnya tutor sebaya mungkin itu bisa banget teman-teman gitu karena aku sendiri juga pernah gitu ya mengalami kayak tutor sebaya gitu. Aku Oke, sembunyikan suaraku, sembunyikan semangatku. Tadi dah. mungkin aku pengen tanya dari ke Hairil dulu nih. Halo Kak Hairil. Halo Kakak Kak, Kak. halo. Oke, aku pengen tanya nih, kira-kira Hairil tuh pengen FK Unhas itu dari kapan? Mungkin nih teman-teman masih ada yang galau, kayak misalnya mau ujian, mau mau misalnya mau jurusan apa ataupun mau univ apa, mungkin kayak terhalang nggak mau ngerantau atau seperti apa. Mungkin Hairil juga bisa nih memberikan sebuah tips kalau misalnya ada yang bimbang gitu, ada yang masih pelimpan dengan pilihannya, bisa banget nih. Nanti kita secara bergilir ya, nanti kelima narasumber. Silakan Hairil. Oke, terkait pernyataan kenapa saya pilih Unhas dan sejak kapan. Jadi saya itu sebenarnya bukan mengimpikan Unhas, bukan memimpikan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Jadi sejak lama, sejak awal masuk SMA, saya sudah membuat rencana, belajar keras untuk ke FK Universitas Brawijaya. Jadi di tahun pertama saya mencoba masuk PTN tahun 2022, semua jalur yang saya pilih, semua jalur yang saya ikuti itu ujung-ujungnya ke Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Namun dari semua jalur yang saya ikuti, mulai dari SNBP, SNBT, Mandiri, itu tidak ada yang lolos. Tapi semangat saya tidak berhenti di situ. Saya memutuskan untuk gap year, dan di akhir masa-masa gap year, saya mulai bukan menurunkan standar, tapi mulai menyadari bahwa saya tidak bisa memaksakan diri saya terlalu jauh untuk hal-hal yang mungkin bukan menjadi takdir saya. Jadi saya mulai mencari universitas-universitas yang bisa saya tembus, mungkin bisa saya tembus, dan akhirnya memutuskan untuk memilih FK Unhas. Dan setelah menjalani beberapa minggu perkuliahan di FK Unhas, ternyata sistem perkuliahan inilah yang saya cari selama ini. Dan saya bercerita ke teman saya yang di FK Brawijaya, ternyata justru berkebalikan. Jadi Tuhan itu sudah tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang bukan untuk kita. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih bingung mau pilih apa, harus lebih bisa lagi menerima kenyataan
jangan memilih karena gengsi. Pilihlah sesuai keinginan hati, belajar sekeras mungkin sambil berdoa. Kalau misal hasilnya tidak bagus, tidak sesuai dengan impian kita, coba terima, evaluasi diri, dan refleksi. Percobaan selanjutnya, gunakan hal-hal yang telah kita pelajari di percobaan sebelumnya supaya bisa meminimalisir potensi kegagalan di percobaan. Oke, sip. Oke, makasih Hairil atas sharingnya. Bener banget guys, kalau misalnya memang teman-teman sini ada yang mungkin pejuang gap year juga seperti Hairil di tahun ini ya, di tahun 2023, tahun 2022, it's okay karena setiap orang tuh punya fasenya sendiri. Mungkin teman-teman yang lain sudah keterima di PTN impiannya dan mungkin kalian juga harus mengambil kesempatan untuk gap year. I think it's okay selagi kalau misalnya kalian niat itu bisa banget loh, kayak Hairil tadi memberikan sebuah kayak dorongan nih untuk para gap year untuk semangat juga, karena walaupun telat setahun 2 tahun, is okay kalau misalnya memang belum rezekinya. Karena kan Tuhan pasti punya rencana ya, bener Kak Hairil? Karena kan pasti Allah itu juga punya rencana, sudah tahu kayak porsinya hambatan ataupun memang cobaan yang diberikan umat itu seperti apa gitu. Oke, thank you Hairil. Mungkin nanti akan langsung ke Noel nih. Halo Noel. Aku pengen tanya nih ke Noel karena aku sendiri temannya Noel, jadi aku sedikit tahu ya kayak misalnya Noel tuh pilih FH itu UI itu seperti apa. Jadi aku pengen tanya nih ke Noel untuk sharing pengalamannya gimana sih, apakah FHUI ini merupakan pilihan Noel yang pertama atau Noel ini pengen FHUI dari kapan gitu. Silakan Noel. Oke, terima kasih banyak ya Nisha kesempatannya. Nah, kalau untuk menjawab apakah FHUI ini menjadi pilihan pertama dan dari awal, sebenarnya aku pengen sharing nanti di next slide, tapi aku mau cerita sekarang juga nggak apa-apa. Sebenarnya FHUI ini bukan jadi pilihan pertama dan juga jadi pilihan yang kayak dari awal yang aku inginkan. Kenapa? Karena pada awalnya aku tuh pengen banget ada di hubungan internasional ataupun juga di ilmu komunikasi. Tapi seberjalannya waktu, seikutannya kegiatan, ikutan jurnalistik dan juga ngerefleksiin ke diri sendiri, lama-kelamaan aku menyadari beberapa hal yang kayaknya ketika aku dikomunikasikan dengan jurusan-jurusan tersebut tidak akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Jadi kenapa akhirnya masuk ke Fakultas Hukum itu sebenarnya ada beberapa hal yang jadi pertimbangan yang nanti bisa dibagiin juga. Tapi intinya tadinya aku pengen banget di HIUI atau enggak di ilmu komunikasi, tapi di Hamin 1 bulan sebelum SNBP itu aku ambil Fakultas Hukum dengan beberapa pertimbangan. Tapi overall Iya. tidak menyesal. Oke, memang udah keputusan dari yang di atas ya Noel ya berarti ya. Iya, betul sekali. Oke, nah ini mungkin ada sebuah insight juga nih buat teman-teman kalau misalnya masih galau, nol aja H-1 ya Nul ya, H-1 SNBP langsung kayak mantep gitu ya dari mamanya juga, kalau nggak salah Mama Nul juga merestuinya Nulnya dihukum ya, bener gak sih Nul? Betul, betul banget. Nah itu jadi restu orang tua juga penting ya Nul ya untuk kelancaran dan juga memang kesuksesan kita ke depannya. Setuju. Nah, oke teman-teman, mungkin kalau misalnya dari aku sendiri, sebenarnya FH ini merupakan jurusan impianku gitu ya. Jurusan impianku dari kelas 9, tapi memang gara-gara SNBP, kesetiaanku tuh diuji. Jadi aku ngambil FH nih. Aku milihnya FEB, rumput FEB dan VIA, tapi memang belum rezeki, hingga akhirnya pas SNBT pun aku memberanikan diri untuk mengejar UGM gitu. Kenapa aku milih UGM? Karena memang karena kembaranku juga di UGM, jadi aku pengen merantau bareng dan juga memang berproses bersama dengan kembaranku gitu. Ini fun fact ya teman-teman, ternyata aku punya kembaran, tapi nggak apa, out of topic. Oke, next, ini jadi udah ada gambaran juga ya teman-teman pengen di univ mana, di jurusan apa. Keren banget teman-teman udah bisa memutuskan nih, kalian pengen ke rumpun apa. Karena memutuskan jurusan dan juga univ itu juga termasuk salah satu keputusan gitu ya. Keputusan yang mungkin agak, mungkin apa namanya, tidak gampang juga ya untuk beberapa orang atau bahkan lebih dari sebagian orang gitu. Oke. Nah, Boleh kira-kira ditambahin. ya boleh Hairil silahkan. Jadi fun fact, saya gapir ini setelah 15 kali percobaan masuk perguruan tinggi. Jadi mulai dari swasta, universitas negeri lain di Jawa itu sudah saya coba 14 kali totalnya. Dan terakhir itu saya diterima dengan beasiswa penuh di Telkom, jurusan teknik industri. Tapi itu pilihan kedua. Tapi karena memang
maunya dan niatnya itu mau jadi dokter, jadi beasiswa penuh tersebut saya tolak dan akhirnya saya memutuskan untuk gap year sampai setahun. Wah, jadi ini sudah ada insight baru juga nih dari Khairul. Jadi kalau misalnya emang udah percobaan selama 15 kali guys. Wow, menurut aku keren sih. Gak semua orang kayak punya mental sekuat itu untuk misalnya jatuh dan juga bangun lagi. Tapi it's okay teman-teman. Kalau misalnya emang teman-teman memang yang gap year juga mungkin kayak Hairul dan juga telah melalui berbagai rintangan, telah nyoba ini tapi tetap tolak. Nah, nggak apa, percaya aja, tetap berusaha lagi dan percaya rencana Tuhan itu yang terbaik. Oke. Nah, kira-kira abis ini kita bakal ngapain nih? Nah, teman-teman udah lihat nih, ini ada kayak pengumuman gitu ya, ada yang SNBP dan juga SNBT, dan fun fact, kami ini berlima jalur nasional guys, dari yang diselenggarakan oleh SNPMBBP 3 itu sendiri. Nah, teman-teman, nah ini ya, ada kayak misalnya, ada yang terima SNBP, ada juga SNBT. Nah, aku bakal mulai dari atas dulu nih. Mungkin dari Raffi dulu deh, coba. Aku pengen tahu nih, kita semua pasti pengen tahu ya, gimana sih kayak perjuangan teman-teman semua, yaitu dari Kak Raffi dulu. Mungkin Raffi bisa menceritakan kayak misalnya journey-nya itu dari apa, up and down-nya itu seperti apa gitu. Jadi bisa jadi referensi ataupun bisa jadi motivasi nih buat teman-teman semua di sini. Silakan Raffi. Oh, oke, terima kasih, terima kasih. Ya, ini aku sebenarnya dulu pas ke stay rekayasa itu jalurnya masuknya itu sebenarnya SNBP. Nah, cuman ini tips buat kalian semua, sekalipun itu jangan pernah berharap di SNBP. Walaupun ranking kalian misalnya satu terus gitu, ranking kalian di sekolah kalian tinggi gitu. Kalian tuh jangan pernah sekalipun berharap di SNBP. Kenapa? SNBP ini mainnya kebanyakan itu ya beruntung-beruntungan. Jadi kayak jalurnya itu nggak pasti. Nah, jadi saya jauh-jauh hari sebelum SNBP itu kayaknya Hamin 4 bulan atau Hamin 3 bulan itu saya udah mulai TOT UTBK dari situ. Tryout UTBK dari Hamin 4 Hamin 3. Nah, sebenarnya dulu UTBK itu kan Saintek ya, Saintek sama itu. Nah, jadi sebenarnya kalau aku sendiri udah nyiapin UTBK Saintek itu semenjak aku ini kelas 10. Nah, cuman ternyata kelas 12 tiba-tiba sistemnya kan diganti itu. Nah, jadi ya harus ngulang lagi sih, adaptasi lagi. Nah, tapi jangan pernah berharap ke SNBP sekalipun. Kalian jangan jangan apa tuh jangan bergantung keberuntungan gitu. Jadi kalian harus siapnya dari jauh-jauh hari. Sebisa mungkin Hamin 3 bulan dari SNBP kalian udah mulai TOTBK. Kalau aku sendiri tiap minggu itu 1 sampai 2 kali tryout gitu. Jadi dari jauh-jauh hari gitu. Nah, terus tips yang kedua yang aku mau kasih tahu itu kalian kalau ikut tryout UTBK, kalian sekalipun jangan aku targetnya 700, aku targetnya 800, aku targetnya 900. Enggak, jangan kayak gitu. Kalian kalau ikut TUTBK, kalian jangan lihat dari bagusnya nilai kalian. Itu nggak ngaruh. Jadi yang kalian lihat itu apa? Kalau kalian tryout UTBK, kalian itu lebih fokusnya ke ranking kalian dalam TO UTBK itu. Jadi misalnya di TO UTBK yang X mungkin itu soalnya gampang-gampang. Jadi kalian dapat nilainya tinggi. Tapi kan nilai tinggi peserta lain juga tinggi. Jadi kalian jangan pernah juga nargetin nilai jadi patokan. Target kalian itu ranking dalam keseluruhan TO-nya. Nah, itu kalau nilai itu kan umpamanya itu relatif. Kalau ranking itu absolut. Jadi kalian fokusnya ke rankingnya.